Halo teman-teman semua, senang sekali saya Kiting Lee bisa menjumpai kamu orang semua di Kiting Lee TV. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana menjadi disc jockey di rumah, tentu dengan cara-cara yang simple yang kamu bisa lakukan ketika kamu sudah punya alat sendiri di rumah. Hari ini alat yang simple yang saya pengen peragakan adalah DDJ FLX6. Tentu saja untuk Anda yang ingin punya DDJ FLX6, kamu juga bisa nanti hubungi Kiting Lee di nomor berikut. Oke, apa sih itu disc jockey teman-teman? Disc jockey adalah satu profesi, adalah ditujukan kepada satu orang. Dia bisa dilakukan oleh lelaki ataupun oleh perempuan. Kemudian orang itu pinter, ahli, mahir di dalam mengendalikan alat-alatnya dalam mempersembahkan lagu-lagu rekaman. Nah, lagu-lagu rekamannya banyak teman-teman. Ada yang disimpan ke dalam kaset, kemudian berkembang ke dalam piringan hitam. Kemudian media penyimpanannya berubah dari piringan hitam menjadi CD atau compact disc. Kemudian berkembang lagi, data-data itu disimpan ke dalam flash disk ataupun ke dalam komputer. Nah, apapun itu, seorang disc jockey mampu memainkan lagu-lagu rekamannya. Baik yang ditaruh di kaset, di piringan hitam, di CD, di flash disk, atau apapun itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi disc jockey, kita akan mulai dengan babak 1, yaitu pengenalan alat. Pengenalan alat teman-teman, DDJ FLX6 ini mengcombine satu bentuk ataupun satu format. Kalau dulu kita mengenal ada player, bisa dari turntable, kemudian tengahnya mixer, yang sebelah kanannya tentunya adalah turntable. Di sini DDJ FLX6 mengcombine, yang sebelah kiri adalah player, kemudian yang tengah adalah audio mixer, yang sebelah kanan adalah player yang berikutnya. Nah, apakah itu audio mixer nih teman-teman? Audio mixer merupakan adalah alat mengatur ataupun mengontrol beberapa suara. Dan saat ini saya tunjukkan audio mixer yang mempunyai 4 input. Yaitu dia adalah channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Dan nanti semua dikontrol melalui komputer. Kemudian selain mixer, ada juga yang disebut dengan audio player. Pada audio player di DDJ FLX6 ini, ada yang disebut dengan jog dial yang cukup besar. Kemudian ada tombol play dan tombol cue. Kemudian juga ada tombol pitch adjustment ataupun tempo adjustment. Seperti yang saya sampaikan, kalau ini adalah tutorial singkat, jadi saya hanya memberikan satu informasi tentang hal-hal yang simpel saja nih teman-teman. Tentu kalau untuk lebih dalam, nanti kalau yang ini udah bisa, kita akan masuk lagi ke dalam hal-hal yang lainnya. Nah, seperti apa alat ini bekerja? Pertama kali lagu tentu saja sudah dimasukkan ke dalam player yang sebelah kiri. Dan di sini ketika kita pencet play, oke, ketika kita pencet play tentu suaranya akan berbunyi di sini. Kemudian untuk kembali kita pencet ke cue. Ini play untuk memulai. Ini cue untuk kembali ke titik semula. Kenapa saya ulang-ulang teman-teman? Supaya teman-teman tahu pengenalan alat ada tombol play, ada tombol cue. Kemudian di sini adalah tombol tempo adjustment. Tempo adjustment ini adalah untuk mengadjust ataupun mengatur tempo di mana semakin ke bawah akan semakin cepat, semakin ke atas akan semakin lambat. Teman-teman dengerin kecepatannya ya. Saya akan bikin jadi lambat. Nah, tempo adjustment ini untuk apa? Ini adalah untuk mengadjust tempo supaya lagu ke-1, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat temponya menjadi sama. Tapi nanti kita akan lihat ya. Nah, kemudian berikutnya adalah audio mixer. Audio mixer di sini teman-teman terdiri dari yang namanya bass, mid, treble. Ada 3 pengaturan suara yang paling penting diketahui untuk kita berlatih sebagai disc jockey. Karena kita akan mempunyai koleksi-koleksi lagu yang source-nya berbeda-beda. Yang pertama adalah suara bawah atau kita bilang low frequency atau ada orang bilang bass. Ketika ditutup bassnya akan berkurang suara bassnya ya.
Ini bassnya berkurang, ini bassnya akan bertambah besar. Yang kedua adalah mid, suara tengah, di mana melodi ataupun penyanyi ataupun suara manusia ada di frekuensi ini. Ini semakin besar, ini semakin kecil. Kemudian ada yang namanya high frequency, beberapa teman-teman sebut ini adalah treble. Ini kalau saya kecilin suaranya. Ini kalau saya besarkan. Nah, kira-kira di dalam pengenalan alat simple ini teman-teman perlu kuasai yang namanya player, kemudian audio mixer. Di dalam audio mixer tentu yang paling penting adalah kamu bisa mengontrol audionya. Kalau bassnya kegedean atau low frekuensinya kegedean, kamu perlu adjust supaya antara lagu ke satu, lagu kedua, dan lagu berikutnya selalu dalam suara yang dinamis ataupun yang rata, kurang lebih begitu. Oke, itu tadi pengenalan alat. Dan berikutnya setelah pengenalan alat, kamu nanti pasti bisa coba-coba sendiri di rumah setelah kamu punya alat di DJI FLX 6. Berikutnya adalah kamu perlu ngerti apa yang disebut dengan beat. Beat adalah bunyi ketukan di dalam sebuah lagu. Pasti dong, kalau kita mau jadi DJ, pasti kita mainkan lagu yang ada beat. Jadi beat itu bunyinya adalah kick, yaitu bunyinya duk, ataupun snare yang bunyinya tak. Bunyinya seperti ini. Ya, banyak DJ menyebutnya dengan kata-kata duk, tak, duk, tak, duk, tak, duk, tak, duk, tak. Teman-teman bisa praktek sama saya di rumah, sebut duk, tak, duk, tak, duk, tak. Oke? Kemudian setelah kamu tahu ketukan, berikutnya adalah kamu harus bisa memulai lagu kedua secara bersamaan. Ini adalah lagu yang kedua. Ini adalah lagu yang kedua. Saya bikin sama dulu ketukannya. Di ketukan 97 BPM. Apa itu 97 BPM? BPM adalah beat per menit, sehingga dalam 1 menit, lagu ini ketukannya berjumlah 97 kali. Nah, teman-teman bisa lihat, untuk menjadi DJ, setelah kamu tahu alat, kamu tahu beat, yang berikutnya adalah kamu harus mampu memulai lagu kedua atau lagu berikut secara bersamaan. Caranya gimana? Caranya adalah kamu sebut duk-tak-duk-taknya. Kemudian tangan ini kamu mesti pencet ketika duk. Duk, tak, duk, tak. Ketika duk, tangan ini mesti pencet ya. Duk, tak, duk, tak, duk, tak. Sorry. Oke. Tadi itu di awal, ketika saya gagal melakukan mulai dengan bersamaan, suaranya akan menjadi berantakan. Tapi kalau kamu sudah bisa memencetnya dengan bersamaan, hasilnya dua lagu itu akan seimbang. Oke? Sekali lagi, saya ulang, untuk memainkan lagu kedua, tipsnya adalah memulai secara bersamaan. Semakin sama kamu pencet tombolnya, memulainya, maka lagunya kemungkinan untuk menyamakannya akan semakin mudah. Caranya, duk, tak, duk, tak. Oke, itu tadi di awal tentang pengenalan alat, kemudian juga apa itu beat.
Dan bagaimana memulai di rumah, yaitu kamu mesti tahu beat temponya berapa. Karena kalau lagu yang rendah, kayak tadi BPM-nya 97, kita kumpulin koleksi-koleksi lagu kita juga dengan yang rendah. Kalau misalnya kita mau main lagu yang lebih cepat, pasti nanti lagunya yang lebih cepat. Kemudian tips berikutnya adalah mampu melakukan ketukan lagu yang kedua secara bersamaan. Semakin sama, pasti akan semakin bagus hasil audio yang kedua itu, ataupun penyambungan lagu yang kedua itu. Saya Kiting Lee, saya mohon pamit. Kita akan bikin lagi tutorial yang kedua, bagaimana cara melakukan mixing sederhana di rumah. Thank you!